Fans mengklaim HYBE menyabotase perilisan solo BTS. Sebelumnya, HYBE Corporation menyatakan bahwa perusahaan akan mengurangi ketergantungan pada BTS dan mendiversifikasikan bisnisnya untuk meningkatkan rasio aliran pendapatan dari perusahaan mereka. Selain itu, BTS mengumumkan bahwa grup tersebut akan fokus pada kegiatan solo dan para anggota telah melakukan promosi solo. Tapi, penggemar mulai berspekulasi bahwa HYBE menyabotase aktivitas solo BTS karena cara label menangani perilisan album solo mereka. Ini dimulai dengan album solo pertama J-Hope, Jack in the Box yang dirilis pada bulan Juli tahun ini. Tidak ada album fisik yang dirilis untuk album solo pertama J-Hope karena alasan lingkungan. Sebagai gantinya, mereka merilis album digital hanya dengan satu pemegang kartu dan 2 kartu foto. Tapi, HYBE kemudian mengungkapkan bahwa mereka akan merilis album vinyl edisi terbatas yang akan dirilis pada bulan Desember. Anggota Jin juga merilis single solo pertamanya The Astronaut pada 28 Oktober pukul 1 siang KST. Jin akan merilis salinan fisik albumnya, tapi akan dirilis di luar negeri di kemudian hari. Ini akan menyebabkan angka penjualan album kedua artis akan terpengaruh secara signifikan. Itulah sebabnya banyak penggemar berspekulasi bahwa HYBE sengaja merilis album pada bulan yang berbeda untuk mempengaruhi kinerja album dan perilisan album solo. Salah satu tim pendukung fandom BTS meminta HYBE untuk menunda perilisan album Jin agar angka penjualan di minggu pertama dapat dihitung dengan baik. Mereka menulis, kinerja album single solo Jin The Astronaut diperkirakan akan terpengaruh secara negatif, serta jumlah penjualan minggu pertama awal karena tanggal rilis album di luar negeri berbeda lebih dari sebulan. Kami sangat meminta agar album akan dirilis pada awal November bersamaan dengan rilis musik sehingga upaya dan hasil artis dapat dievakuasi dengan baik. Fans menunjukkan, aku merasa HYBE melakukan ini dengan sengaja untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu bergantung pada BTS. Jadi mereka masih ingin menghasilkan uang, tapi pastikan album solo anggota BTS tidak punya kinerja yang baik. Yang lain menulis, mereka bahkan tidak merilis album fisik untuk album solo J-Hope. Yang lain menulis, aku merasa HYBE mewaspadai BTS atau semacamnya. Aku pikir lebih baik kalau BTS mendirikan perusahaan mereka sendiri. Yang lain menulis, menurutku HYBE sedang mencoba untuk menyabotase rilisan solo BTS karena mereka merasa para anggota tidak akan memperbarui kontrak mereka. LOL. Tujuan HYBE adalah untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan tapi membuat kinerja BTS turun. Yang lain menulis, HYBE benar-benar menyebalkan. Mereka bahkan membocorkan lembar lirik sebelumnya. Yang kedua, Jin menanggapi seorang ARMY yang tampaknya merasa cemburu melihat sang idola menyentuh tangan Lee Young-ji di My iCall Diary. Penciptaan platform media sosial seperti Weverse telah memberikan kesempatan kepada penggemar untuk berkomunikasi langsung dengan idola favorit mereka. Jin tidak berbeda dan secara teratur berinteraksi dengan penggemar di platform, tidak peduli seberapa tidak biasa pesannya. Nah, Jin sekali lagi menarik perhatian penggemar setelah menanggapi seorang penggemar tentang penampilannya baru-baru ini di My iCall Diary. Ya, tidak heran kalau semua orang punya pertanyaan untuk sang idola di Weverse setelah penampilannya di My iCall Diary bersama Lee Young-ji. Seperti yang diharapkan, episode itu tidak hanya benar-benar kacau, tapi juga menunjukkan sisi berbeda dari Jin. Antara sang idola dan Lee Young-ji, video itu berhasil membuat ARMY mendunia. Tapi, sepertinya Jin baru-baru ini harus pergi ke Weverse untuk menjernihkan beberapa rumor tentang salah satu adegan dalam episode itu. Dalam salah satu bagian dari video, Jin dan Lee Young-ji memainkan kartu minum dan melibatkan kartu. Seperti yang diharapkan, dengan banyak alkohol yang diminum, itu kacau sejak awal yang hanya membuatnya lebih lucu untuk ditonton oleh ARMY. Tentu saja, dengan permainan itu berarti tangan Lee Young-ji dan Jin harus sesekali bersentuhan untuk memenangkan permainan. Ya, sepertinya salah satu ARMY mungkin merasa sedikit cemburu saat melihat adegan itu. Di Weverse, seorang ARMY membagikan gambar dari video ketika tangan Jin menyentuh tangan Lee Young-ji dan menambahkan keterangan, Kim So Jin Si, aku menangis. Mereka juga memasukkan lirik lagu Justin Bieber, That's So Be, dan karena liriknya terkait langsung dengan memegang tangan seseorang. Seperti yang diharapkan, tidak peduli seberapa aneh ARMY menemukan postingan itu, Jin jelas membalasnya. Karena ia tampaknya punya kebiasaan menanggapi postingan yang paling lucu. Dalam jawabannya, dia tampaknya menjadikan kesalahpahaman. Aku memukul tangannya. Aku kira kamu juga bisa mengatakan bahwa aku membanting tanganku ke bawah, tidak memegang, kata Jin. Ketika jawabannya dibagikan di media sosial, sementara banyak yang menyukai betapa langsungnya Jin, yang lain merasa ngeri dengan komentar dari penggemar. Bagi banyak orang, sepertinya Jin tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan wanita lain karena ARMY menjadi cemburu tentang gagasan bahwa dia memegang tangan Lee Young-ji. Tentu saja, Jin selalu memastikan untuk merespon dengan matang, tapi hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang gatekeeping idola oleh penggemar. Send them all.
Di sisi lain, semua lagu solo Jin sebelumnya akhirnya tersedia untuk di streaming di Spotify. Kamu sekarang dapat mendengarkan semua lagu solo Jin yang dirilis di Spotify. Sementara Jin telah merilis lagu seperti Awake, Epiphany, dan Moon sebagai BTS untuk album grup. Ia juga merilis Abyss, Tonight, dan Super Tuna. Tapi mereka hanya tersedia untuk mendengarkan YouTube atau SoundCloud. Akhirnya ARMY dapat melakukan streaming semua lagu solo Jin di Spotify 1 minggu sebelum perilisan single solo baru Jin, The Astronaut. Pada 28 Oktober, lagu solo Jin yang sebelumnya dirilis muncul di aplikasi streaming musik. Sebelumnya, orang hanya bisa mendengar OST drama Jin Yours, Jirisan, dan It's Almost You yang menampilkan video Warang The Food Warrior di halaman artisnya. Sekarang ada total 8 lagu, termasuk banyak lagu favorit kita, Super Tuna, Abyss, dan Tonight. Tahun lalu, Jin merilis lagu bergaya trot Super Tuna yang menjadi favorit penggemar di kalangan ARMY, meskipun Jin sendiri sepertinya menyesal pernah merilis lagu lucu itu. Sebaliknya, Abyss Jin dirilis pada 2020 pada hari ulang tahunnya. Adalah lagu yang sangat pribadi, dia mengungkapkan perasaan sebenarnya dari kecemasan dan kelelahan dalam dirinya. Tak hanya itu, apakah kamu tahu BTS? Jin punya jawaban paling ikonik untuk seorang ARMY yang mengajukan pertanyaan padanya. Sebagai stan K-pop, salah satu pertanyaan terbesar yang biasanya didapat netizen dari mereka yang tidak tahu industri ini adalah, apakah kamu tahu BTS? BTS adalah salah satu grup terbesar dalam industri musik, jadi tidak mengherankan kalau itu akan menjadi hal pertama yang mereka tanyakan. Di sisi lain, kalau kamu ingin berbagi dengan seseorang yang tidak tahu tentang K-pop, kamu dapat membicarakan BTS. Tentu saja itu adalah pertanyaan normal yang diharapkan ARMY, tapi satu orang yang mungkin punya respon paling ikonik adalah Jin BTS. Idola ini dikenal karena tanggapan ikoniknya kepada penggemar di Weverse dan ini tidak berbeda. Pada 21 Oktober, Jin membalas di Weverse. Sementara beberapa bertanya tentang penampilannya di My Alcohol Diary atau memuji visual sang idola, satu pertanyaan ARMY sederhana saat mereka bertanya, apakah kamu kenal Bangtan? Tentu saja, Jin bisa mengatakan banyak hal, menjelaskan bahwa mereka adalah salah satu kelompok terbesar di dunia atau keluarganya, atau bahkan sesuatu yang sangat lucu. Sebaliknya, ARMY terkejut melihat paragraf besar yang ditulis di Korea. Untuk penggemar internasional, sepertinya Jin siap untuk menunjukkan cinta dan kekagumannya pada grupnya, dengan begitu banyak kata yang akan menunjukkan pandangannya yang lebih pribadi tentang siapa itu BTS. Ya, sepertinya begitu sampai ARMY yang mengerti bahasa Korea mengungkapkan bahwa itu tidak mungkin jauh dari kebenaran. Meskipun Jin tampaknya punya banyak kata untuk dikatakan tentang BTS, semuanya berasal dari situs web BTS. Daripada menulis kata-katanya sendiri, Jin menyalin deskripsi Korea dari band dari situs web. Untungnya, itu juga berarti bahwa kalau ARMY internasional ingin tahu persis apa jawaban Jin, mereka bisa pergi ke situs web versi bahasa Inggris dan membaca deskripsi di sana. Tentu saja, setelah menyadari apa yang telah dilakukan Jin, ARMY puas dengan tanggapannya. Bagi banyak orang, itu hanya Jin dan mungkin deskripsi paling akurat tentang BTS. Seperti yang diharapkan, Jin terus menjadi ikonik ketika datang ke jawaban cerdas untuk pertanyaan ARMY. Kalau ada yang bertanya, apakah kamu kenal BTS? Ini adalah cara yang tepat untuk menjawab. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.